Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ditampak dengan taufik dan hidayah ini serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini, dan kita pula bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menetapkan iman dan Islam yang ada pada di dalam diri kita ini. Pada hari ini kita selalu ada dalam keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu sampai kita berjumpa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga para sahabat mulia dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini ulun mengutip sedikit, semuanya sedikit. Mudah-mudahan kita apa yang kita usahakan dengan beristighfarnya kita, semoga istighfar kita itu diampuni oleh Allah, dan semoga istighfar kita itu dirahmati oleh Allah, dan semoga kesalahan-kesalahan kita yang sedikit yang kita sangat kita ketahui ketika kita membaca istighfar, selalu Allah mengampunkan dosa-dosanya kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi kita mengatakan, orang yang membaca la ilaha illallah la taratu zamban wa la yasbiquha amal. La ilaha illallah itu tidak akan meninggalkan dosa, meskipun habis semuanya dosa-dosa kita itu bila kita mengucap la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maknani akhiru kalam khairallah la ilaha illallah khairal jannah. Jadi kita itu berkata dengan kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan ucapan kita itu lazim sampai ke dalam hati kita dan memaknai hati kita itu selalu membawa keberkahan atas bagi jasad dan tubuh kita itu nantinya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Artinya orang yang berkata di akhir kalamnya hendak meninggal dunia, maka orang itu tidak akan masuk surga. Dengan syaratnya yaitu Nabi hadir mentalakinkan kita, bukan kita yang membaca la ilaha illallah. Ketika hendak sakaratul maut, hadirlah Nabi mentalakinkannya kita. Mudah-mudahan kita seperti itu. Macam-macam maksiat dilakukan di masa hidupnya, tapi dia diberi hidayah, diberi Tuhan petunjuk. Begitu hendak mati, dia mengucap la ilaha illallah. Matilah orang tersebut dalam keadaan surga menurut kita. Tapi kalau tidak datang Nabi mentalakinkan kita, belum tentu kita masuk ke dalam surga. Yang kita harapkan itu hendak sakaratul maut, Nabi itu hadir, datang mentalakinkan kita. Mentalakinkan itu paham kan? Ketika hendak mati itu ingatkan bahasa kita itu.
bahasa kita mengingatkan bahasa Arab itu mentalakin. Jadi dosa-dosa diperbuatnya yang telah lalu itu habis dapat kalimat la ilaha illallah. Jadi banyak penyakit berzikir. Ala ba'duhum berkata sebagian ulama, salah satu layan fa'u bihir mul istighfar. Artinya ada 3 yang tidak bermanfaat dengan mereka itu yang membaca istighfar. Jadi ada 3 yang tidak bermanfaat bagi mereka itu membaca istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih umpamanya. Tapi tidak ada manfaatnya. Siapa yang 3 itu? Siapa yang 3 itu? Orang ini siapa? Rajulun muqimun ala meraka'in jinah. Jadi orang yang merasa berbuat zina, maaf, orang itu yang tidak bisa membaca istighfarnya. Padahal istighfar bertobat, kenapa tidak bisa? Nah itu satu. Kullama wada min syahwata kala istighfarullah al-azim fayaqulu rabb tahfahu wa anaha wa huwa firullah wa ammalun ta mukiman la ilaha illa fa inni laqad firullah. Seorang laki-laki yang mempunyai perempuan zina, seorang laki-laki yang mempunyai perempuan simpanan, yaitu adalah zina. Umpama melihat mimpinya lalu kita simpan, itu hukumnya ada zina. Melihat aja nih, melihat ini rumahnya aja, andai kata misal itu sudah termasuk hukumnya zina, tidak berguna istighfar itu. Ini ada yang ini lucuan. Pian ini orang fanatik dengan ibadah, sembahyang ada tinggal waktu ini lucuan. Pian ini aja sudah meninggalkan dunia hitam, memasuki dunia putih. Astagfirullahaladzim. Biarnya itu lulun dia. Ini lucuan. Biarnya sudah meninggalkan dunia hitam, masuk dunia putih. Astagfirullahaladzim. Biarnya itu ulunnya ibadah, Allah kan ibadah. Kenapa ini sih? Kenapa? Karena itu menyebabkan apa itu meninggal hitam. Rambut ikan berubah. Kan dia Pak. Artinya meninggalkan dunia hitam, rambut berubah. Nah itu. Nah sama dengan caranya itu. Naik taksi, sandal tinggal, datang apa? Masuk per di mana bawa sandal? Sama tuh. Seorang naik sandal dipacol, naik ke dalam taksi ditinggal, mobil jalan mencari sandal, itu sama tuh. Kebiasaan pacol sandal. Jadi orang yang menyimpan perempuan zina itu termasuk tidak sah baca istighfarnya. Seorang lelaki yang mempunyai perempuan simpanan, yaitu seorang perempuan zina, artinya pacar. Ada bini, isi pacar, tapi kan kalau pacar Anda kalau pacar sudah tidak berguna istighfar kita yang sepele itu sudah tidak berfaedah. Begitu selesai melakukan perempuan zina, mengata astagfirullahaladzim. Bibina itu tahu aku dijinahinya. Maksudnya zina itu memandang handaknya itu hadapan aku. Lalu perempuan itu mengatakan pula, astagfirullahaladzim, aku ini dijinahinya. Arti zina itu yang diparaki lelaki tadi. Nah, itu ada berfaedah, ada berguna istighfar kita. Sedikit kali. Makanya ya Rasulullah, man qara'a pandangan wafil ardi, jangan kau memandang sesiapapun yang ada di muka bumi selain dari arek merah bagi perempuan.
Jangan memandang, jaga pandangan. Tapi kalau kita umum ya Allah, oleh diri kami bunga semua ya. Makanya dilatih, belajar supaya istighfar kita itu berguna, bermanfaat di hadapan Allah. Jadi supaya kita tuh mati enak, ada kita mentalakin seorang membaca, tapi Nabi membimbing kita akhirnya itu. Jadi kalau kita membaca amalan Allah dari doanya itu, enak. Mungkin kita menjaga ini sama bohong bahasanya. Mudahan kalau amalan panjang, mudah kita langsung kita sama kali itu anak berjalan bersasar dulu digiring, kita duduk berdiri, duduk digiring. Akan-akan kalau berjalan kan nggak bisa berjalan, bersasar dulu digiring, kita terduduk, nangis, diangkat. Ini juga bagi kita merubah sifat-sifat kita itu supaya Nabi itu bisa mentalakinkan kita di akhir hayat kita nanti. Lalu perempuan tadi, aku minta ampun awal laki-laki yang kita pernah ada tadi. Allah akan mengampunkan. Karena si laki-laki, si perempuan tadi meminta ampun kepada laki-laki tadi, artinya bapak parakan tadi, timbul ada nafsu tadi. Lalu Allah akan mengampunkan. Terkecuali laki-laki tadi rela mengampunkan. Ujarnya ridha, tapi ada nafsu lagi. Jujur nih. Aku ampuni ikan tapi masih nafsu aja. Nah itu kada kawan. Sepele aja. Aku maafkan ikan tapi di bawahnya pokora hidup. Nah itu orang hawa itu tatap dikatakan Allah orang berzina. Janganlah ini kita mau masuk ke kawalian ya. Ini belajar ini mau masuk tidak jadi wali kata. Mari foto banyak. Bayangkan min tahwal anha. Berpalinglah engkau dengan perempuan itu, jangan diingat lagi bini-bini itu. Kaumpamaan dosa-dosa ikan itu selama ikan mengaku masih bermukim atau berkawan dengan perempuan yang menggoda kita, itu selama engkau masih berhubungan dan perempuan itu pun tidak dapat mengucapkan dengan istighfar itu. Nah, ya Allah, banyaknya bisa ada tapi tidak amal kita. Yang lazim dari kata Rasulullah SAW, bagi melazimkan atas mereka itu ya paham, mereka itu maaf, tapi bujuran ini, tapi corobok, maaf belum corobok sedikit. Laki bini toh, maaflah, laki bini toh, tuntung dalam keadaan najis adalah minta maaf. Ini juga bertaan ini. Ayo. Ulangi lagi. Dalam tuntung itu tahu ya? Ada halus nih, halus. Ada wali, ada kamar. Tuntung itu berjabatan lagi bini tangan terbelum suci badan. Sebelum suci badan, minta maaf dulu. Laki wajib mencium tangan bini wajib mencium tangan laki dalam keadaan najis. Dia berkata, minta maaf, jangan rasa kita lah, minta maaf aku menyalah. Ulun ini juga minta maaf karena dia kurang misalnya, barangnya kurang peka. Lalu di situ bermaaf-maafan, itu Allah meridai, itu kita minta maaf kepada Allah. Kalau dengan manusia cukup dengan istighfar, belum tentu diterima istighfar kita. Nah, itu Allah meridai. Masa pengen aku ini mau itu. Akhir mau lah apa sih dah? Sebutin ulang ya Allah. Suara. Tahun berapa suara ada? Sujud atau lagi nggak suara. Jadi siapa yang memaafkan dan siapa yang meredakan,
pasti hati bini itu reda dan ikhlas, laki pun reda dan ikhlas. Dosanya itu diampunkan hari itu, esoknya seminggu kemudian dijagakan. Mulai hari itu dia minta maaf, dijagakan oleh Allah dosa-dosanya itu. Namun 4 kali Pak Guru dia semua 4 kali minta maaf, tanpa aliknya. Maaflah. Tapi ilmu ini bukan lalu itu bukan lanjian ya. Mengisahkan. Nah, karena malam ini dimaafkan. Kan amun kada di masjid kan tahu ilmu ini jalan. Coba penduduk di warung di hadapan, duduk di warung baju berlapas, apa berkesan kok dihadapan mereka terdiri kok. Jadi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, tidak ada manfaatnya. Fa inna la aghfiru laka, aku tidak mengampuni bagi engkau istighfarlah minta ampun kepada Allah, tapi masih melakukan sesuatu kemaksiatan. Allah kadang mengampuni itu istighfarnya, ada berguna istighfarnya itu. Ujar Tuhan, jauhi hitam dengan perempuan yang pendosa itu. Maaflah kisah ini kitablah bukan menyangka perempuan pendosa. Ini menurut kitab aja kita. Wa rasulun indahum malul ghaib wa yaqulu istighfarullahil azim ba'dama ala amakulah fa yaqulu ta'ala rudda ilaihi mala waqfiru laka wa amma malam taruda fala aghfiru laka. Yang ketiga ini seseorang yang itu di sisinya ada harta haram, dia makan pada harta haram itu tidak berguna istighfarnya. Haram, karena barang haram yang tidak berguna istighfarnya. Dia untuk naik kawadah yang sana seikung ipar, seikung orang pisang goreng ini dia karena keluarga nih yang sana pisang goreng di meja seikung ipar orang lah, lalu kedengaran ada pisang goreng, nah yang ambil ini halal, yang ikut haram, masuk ke dalam karung riba, bangun ini anak ding pisang goreng tadi di meja loh kan. Kenapa? Di meja orang tadi. Senang ini pasti dimakan kakak. Istighfar, nang adik. Istighfar juga apa? Ada berguna barang haram masuk. Namun ada berpada, makanya tapi naik ke rumah orang tuh jangan nyolong aja. Nambah ada yang belum tentu diterima, itu sih tabiat-tabiat. Oh malah itu sambuan pak. Ini apa menjahil lagi menjahil? Nah, kawan tuh barokok, seorang datang serokan, kalau kawan di meja, cak ngambil kepada ada. Wah jangan gini, aku diminta duit lagi kumalai lagi baliknya. Kurang balik rokok. Nah, tujuh kilo itu. Azluk bahasa Arabnya, jahil. Bersama terjadi. Jangan bina aku tak minta duit 50.000, main benar. Kawan diberi rokok, seorang lagi duit beri kawan. Nah ini, nah kawan ini namanya memberikan tapi kawan mengambil rokok tadi itu tidak berguna juga istighfarnya. Lalu ada orang ini tapi sudah jadi asap, rokoknya tidak berguna istighfarnya. Nah itulah mengapa tidak bisa menghapus dosa kita. Begitu hebat pribadi kita tidak benar. Kayak itu aja. Makanya Rasulullah itu mengajarkan beradab, tabi-tabi, hilang dari tradisi. Contohnya aja di zaman coronanya, bersalaman tampar, buduran, masih kos pulang, itu kan udah disandang sama akhlak hilang.
Wah, bertampar kayak udah tampuk, nampar karena cincin. Ayo, ada bilang sudah mulai. Makanya iman, aku ingin masuk surga, bukan tergiur karena kenikmatan surga, melainkan kasih hati, yaitu iman. Kenikmatan itu bukan pada surga. Makanya Rasulullah itu mengatakan, andai kata Rasulullah, andai kata Allah itu berada di dalam neraka, aku ingin mengejarnya Allah di dalam neraka. Andai kata Allah itu dalam neraka, aku ingin, kata Rasulullah, mengejar Allah di dalam neraka. Karena Allah mengadakan neraka dan surga, maka Allah menghendaki. Makanya dalam dalil, apabila orang itu masuk ke dalam neraka, dia santai aja. Kenapa? Karena ada Allah. Dia masuk ke dalam surga, maka ada Allah. Percuma itu. Jadi orang beribadah itu bukan karena amalan, bukan rajin beribadah, aku rajin ibadah karena masuk surga, bukan. Yang kita harapkan itu masuk surga yang ditakuti, masuk neraka yang ditakuti. Apa? Masuk surga yang dikehendaki, masuk neraka yang ditakuti. Nah, ditakuti itu yang bikin surga dan nerakanya. Itu satu kaidah supaya istighfar kita berguna. Jadi seseorang yang di sisinya ada harta haram, jadi harta haram itu mengakibatkan pada sah baca istighfar. Umpama ya, dia hendak nukar dia songkok, kain songkok. Nah, nukar dia lalu dia ke pasar, besi duit 100.000 duit. Sampai hendak ke pasar, ada 1.000 di jalan. Duit 1.000 di jalan. Wah, ambil aja kalau ada niat mancungkan, ada ambil duit 1.000 rupiah. Pakai ke pasar. Sampai ke pasar, berapa rupiah? 100.000 rupiah. Wah, paham benar Tuhan ini. Kan enggak? Paham benar Tuhannya. Aku bisa 100.000, dapat 1.000 rupiah di jalan. Sekali makan 2 rupiah, berapa rupiah? 100.000, 1.000 rupiah. Wah, paham Tuhan ya. Setan itu paham lagi. Dipakai rupiahnya, tidak berguna istighfarnya itu. Karena barang haram ada. 1.000 rupiah, padahal menurut kita paham Tuhan enggak bahwa kurang 1.000 rupiah dapat di jalan. Itu kan sana juga ada. Nah, itu maulah orang itu tadi tidak berguna istighfarnya. Itu dinamakan duit yang haram. Apalagi berdusta awal ini duit ya. Mau dia mandi bukan ini duitnya ada. Nah, haram tuh bila bini mengambil, bininya membelanjakan, anak bininya memberi makan anak bini kepada kadar duit tadi, itu dimakan anak bininya haram. Ayo anak berataan aku harus itu. Lagi ya, makanya jujur kalau bini. Laki yang jangan kalau jujur aja. Imam bini di belakang. Enggak ada kesulitan aku aja kayak mandi buka belakang gini dompet ada bersembunyi di bawah persembunyian itu di saya itu ya dari dada apa punya. Nah, ingat lagi ada di situ mengilang ulang 2 kali dosa maka ada mengilang ulang dan ingat lagi aku di simpangan tidak ingat lagi dusta ulang. Ayo buat sudah. Jadi pian baca hebat 1.000 kali baca istighfar tidak berguna istighfar itu. Waladun orang ini celaka dan mencelakakan dirinya sendiri. Nah, ini jangan kita sekarang berdoa. Allahumma ini Allahumma ini asbahtu laka wa ashadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasulka birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Nabi mengampunkan segala dosa-dosa kita.
sampai akhir zaman. Adapun engkau tidak mengembalikan itu barang yang engkau temukan di jalan tadi di 100 dapat 1000 tadi, maka engkau tidak berusaha mengembalikan uang itu ke kamu dapat harta haram itu, maka tidak berguna kamu baca istighfar. Apakah yang ada perabotan pada kamu itu bahwasanya tidak berguna. Mengakas perabotan itu misalnya dapat duit nukar sindok apa yang kita pakai, apa yang kita ada berguna gitu. Mau hendak jadi wali atau jadi wala semua hari ada tanggungannya menjadi wala. Jadi kalau kita menggunakan harta orang itu maka dikatakan dengan layan infak. Layan infak kadar bermanfaat artinya. Jauhi awal berpahala, jauh kita mendapatkan pahala apalagi mendapatkan ampunan dari pahala. Jauh dapat pahala apalagi kita mendapatkan ampunan dari pahala. Pahala bisa masukkan kita juga. Jadi istighfar itu misal pakaian tadi kayak kopiah yang dapat 1000 tadi lah. Dan Allah akan menyukai orang yang seperti itu. Barang haram kulit karena Allah. Di tubuhnya itu banyak perkara-perkara melanggar hukum-hukum Allah. Berucap dia dengan berkata istighfar, astagfirullahalazim, la yughfirulahu, ada diampuni bagi orang yang mengucapkan itu 1000 kali dia baca tetap tidak diampuni oleh Allah orang itu. Jadi istighfar itu artinya bermanfaat disertai dengan taubat. Nah, kayak apa taubatnya? Sekarang kalau kita amalannya Allahumma inni as'aluka taubatan li atuba biha ilaik. Kalau sudah apa lagi? Anak sembahyang atau sebelum sembahyang, astagfirullahaladzim, itu meminta ampun awan Allah dengan makhluk-makhluknya Allah. Tapi minta ampun para malaikat, para nabi, para syuhada, para wali-wali. Itu kalimatnya Allahumma inni as'aluka taubatan li atuba biha ilaik. Li itu ulun bahasa kita. Hanya dunia nawaitu usalli pada diri. Nah, banyak sudah orang kerjakan. Jadi istighfar itu artinya tidak bermanfaat disertai dengan korban. Berhenti menyesal dan berputus aslinya jangan engkau simpan, jangan lagi engkau ingun tau ya. Dihadapmu lah. Sini bahasa Arabnya ingun. Amun disimpan barang maksiat itu digaduh barang maksiat itu belum terputus lagi istighfarmu itu. Jadi bila pian ada di rumah barang yang ada bagus, maksudnya bagus barang yang ada dari Allah, beriman bila istighfar ada diampuni oleh Allah. Nah, jadi buangin dulu di rumah, dikikis, dibasuh dulu. Jangan sampai ada barang haram ada masuk rumah, supaya istighfar pian itu dijaga dan dipeliharakan oleh Nabi baginda Rasulullah. Mun hendak Nabi hadir di ketika pian salatul maghrib dulu pian mati lo pian aja. Jadi dulu, pian dulu. Tapi nggak harus umur kalau ditangguh ya Allah. Nih bisa pulang, makan sedikit. Lalu kita bisi atau kurang bisi dalam emas lalaki atau dalam emas umpama. Lalu hendak sembahyang atau cincin emas murni. Makanya Rasulullah di zaman Rasulullah itu perkawinan itu ada cincin yang permatanya pirak, bagian pirak. Nah kalau bakal mengandung emas, ada kita nih emasnya
Jadi jangan berpakaian. Makanya lalu digantikan dengan kitab apa itu namanya, maaf, lawas kita namanya. Digantikan dengan amas sapuhan. Jadi disapuh birak tadi disapuh, bilanya luntur itu boleh dibawa sembahyang. Misalnya setengah bulan luntur atau sebulan luntur nanti disapuh, amas tadi itu boleh dibawa sembahyang. Tapi mau kada luntur, gasluk artinya kada kayak amas murni. Isi dalamnya langsung bilang paculnya nih laki-laki, di paculnya masuk ke dalam kantong. Lalu melihat kawan, ke dalam, nanti ke dalam amas tinggi, amas mol, amas murni tinggi, amas mol. Jika desah kita pakai itu, desah sebenarnya astagfirullahaladzim. Ada tahu pengaku dah. Nah itu kan sah. Lalu ini merasa kadesah dimasukkan ke dalam kantong. Sembahyanginya tetap kadesah. Ampinya maka anda di dalam lemari, tapi masih milikinya tetap juga kadesah. Julung ke perempuan yang berhak memakainya hanya sah. Oh banyak di dalam pola julung wanita dan juga ampun kok tetap masih ampun kok tetap juga kadesah salat. Amun dijual amas pangurun ke urun dijual amas, itu dijual lain. Ya beda tapi mau uang. Nah jadi itu pada boleh. Yang ketiga ini warajulun tawadda sabimasilati wa huwa syaqulu astaghfirullahaladzim. Fala yufalahu adalah orang yang ketiga ini berpakaian yang maksiat, berpakaian dengan maksiat. Misalnya becawat astaghfirullahaladzim. Nah kada sah itu becawat baca istighfar. Kandura pulang cawat keluar pulang. Behari kandur cawat ini kada lagi. Baca istighfar, nah itu sama dengan wa'udu'un. Artinya apabila orang itu berwudu tutup aurat itu cawat wudu. Itu kada sah. Iya, itu tutup aurat. Jangan lintuhun kayak siku kelihatan. Tetapi aurat laki ingin lintuhun bawah nih bikin pelajaran itu. Lintuh sampai ke bawah nih, bawah pada lutut itu laki-laki. Kalau perempuan dari dada ke bawah lutut, laki-laki dari pusat ke bawah lutut auratnya. Nah itu berpakaian seperti itu tadi tidak sah baca istighfar. Misalnya guru dia urun dia rabah bersepeda, dicumpang urun rabah bersepeda, urun berselawat, kasih selawat kamu.